berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi di dalam upaya atau usaha melanjutkan pembangunan gedung Rektorat UIN Mataram yang seperti kita ketahui cukup lama mangkrak, dan ini saya kira satu upaya yang sangat bagus, dan bagaimanapun juga ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk membangun kembali, karena di satu sisi kebutuhan masyarakat terhadap lembaga ini semakin hari semakin banyak. Rektor Universitas Islam Negeri UIN Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas apa yang sedang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah PPW Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR menyelesaikan pembangunan gedung Rektorat UIN Mataram. Progresnya telah mencapai 98,6% dan tinggal menyelesaikan pekerjaan akhir dengan target selesai pada Juni 2020. Pembangunan fasilitas kampus merupakan bagian dari instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kementerian PUPR untuk mempercepat pembangunan dan rehabilitasi 10.000 sekolah, madrasah, dan universitas. Pekerjaan rehabilitasi sekolah dan madrasah dilakukan Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar atau Pusat PSPP IOP Ditjen Cipta Karya dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi, dan satuan pendidikan dasar dan menengah. UIN Mataram ini merupakan salah satu bangunan yang dibangun oleh Kementerian Agama sejak tahun 2005, kemudian mengalami mangkrak sampai tahun 2011 dan dilanjutkan kembali, dan kemudian mengalami sedikit permasalahan, dan pada tahun 2018 kemarin sesuai dengan amanat Perpres 43 tahun 2019 diserahkan kepada PUPR untuk dilanjutkan. Proyek pembangunan gedung UIN Mataram terletak 5,5 km dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dikerjakan selama 284 hari kalender dengan dana sebesar 37,1 miliar rupiah. Berasal dari anggaran pendapatan belanja negara APBN tahun 2019 oleh kontraktor pelaksana PT Damai Indah Utama. Adapun lingkup pekerjaan pembangunan gedung Rektor UIN Mataram meliputi pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal dan elektrikal, pembangunan penunjang, serta pekerjaan sarana dan prasarana luar. Luas bangunan sebesar 7.004 meter persegi dan landscape 4.332 meter persegi. Pembangunan ini mengalami penyesuaian desain karena kondisi struktur awal yang tidak sesuai. Di samping itu juga mempertimbangkan NTB sebagai daerah rawan gempa. Pekerjaan pembangunan gedung Rektor UIN Mataram juga dilaksanakan sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19 seperti menjaga jarak, pembagian masker kepada pekerja, pengecekan suhu, penyemprotan disinfektan, penyediaan ruang isolasi, penyediaan hand sanitizer, dan fasilitas cuci tangan. Harapan kami, pembangunan selanjutnya gedung-gedung pemerintah, khususnya gedung negara, dapat dilaksanakan sesuai dengan tertib penyelenggaraan pembangunan gedung sesuai dengan Permen nomor 22 tahun 2018. Ini untuk menghindari investasi yang sia-sia di dalam pembangunan gedung dan infrastruktur pada umumnya.
Aku ke sekolah muternya jauh banget. Pengennya sih dibuat jembatan, biar lebih dekat sekolahnya. Jakarta semakin banyak pembangunan, tapi sayang jalanan jadi macet. Kapan kelarnya? Udah mulai musim hujan, jalan pada berlubang. Kapan dibenerinnya? Tuh, warga jalannya sih banyak yang hilang. Daripada yang rusak nih, harusnya diperbaiki dong nih untuk sepeda kan supaya aman kita nih. Kapan dibenerin dong? Setiap hari selalu saja ada saran atau pengaduan terkait infrastruktur jalan seperti yang kita saksikan tadi. Lalu bagaimana Direktorat Jenderal Bina Marga mengelola pengaduan kita? Yuk kita pahami bagaimana saran atau pengaduan masyarakat dikelola oleh unit pengaduan Bina Marga. Kamu bisa menyampaikan saran dan pengaduan kamu melalui email pipbinamarga@pu.go.id. Atau bisa juga melalui kanal pengaduan di website www.binamarga.pu.go.id. Kamu buka beranda pada website Bina Marga, lalu kamu akan menemukan menu saran dan pengaduan pada bagian kanan atas halaman tersebut. Terus tinggal klik deh. Kamu harus mendaftar terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa melakukan login. Setelah mendapatkan konfirmasi melalui email, silahkan login. Kemudian kamu akan diarahkan untuk mengisi biodata. Selanjutnya, tinggal ketik saran dan pengaduan kamu. Ingat ya, sertakan titik lokasi yang spesifik terkait jalan atau jembatan nasional yang harus ditindaklanjuti oleh Bina Marga. Kamu juga bisa datang langsung ke ruang pelayanan informasi publik Bina Marga di gedung Direktorat Jenderal Bina Marga. Ada beberapa prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat. Di sini, kamu akan diarahkan oleh petugas pelayanan untuk mengisi formulir terlebih dahulu. Jika pengadu adalah instansi, maka wajib melampirkan berkas-berkas khusus sesuai yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Sementara untuk pengadu berbadan hukum, wajib menyertakan lembar pertama dan terakhir anggaran dasar yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Petugas pelayanan akan memverifikasi berkas-berkas pengadu untuk ditindaklanjuti. Buat kamu yang berada di daerah, tenang aja, Ditjen Bina Marga didukung oleh 22 balai yang tersebar di seluruh Indonesia loh. Setelah itu, aduan kamu akan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait di Direktorat Jenderal Bina Marga. Jadi, jangan khawatir, Ditjen Bina Marga pasti akan menindaklanjuti pengaduan kamu. Karena saran dan pengaduan kamu sangat berarti bagi Bina Marga, agar kinerja kami menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk follow media sosial Bina Marga untuk mendapatkan informasi paling update seputar jalan nasional, jalan tol, dan jembatan nasional. Yuk sama-sama berkontribusi untuk membangun infrastruktur Indonesia yang lebih baik.
Selain membangun gedung Rektorat UIN Mataram, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR juga merehabilitasi dan merenovasi Universitas Borneo Tarakan. Ini adalah bagian dari komitmen Kementerian PUPR mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM. Sebagai salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melalui pembangunan infrastruktur pendidikan, yakni pembangunan dan rehabilitasi 10.000 sekolah madrasah dan lanjutan konstruksi dalam pengerjaan atau KDP perguruan tinggi negeri PTN atau perguruan tinggi Islam negeri di seluruh Indonesia. Pembangunan lanjutan KDP, PTN, dan PT KIN, salah satunya adalah pembangunan KDP 3 Gedung Universitas Borneo Tarakan atau UBT yang berlokasi di Jalan Amal Lama, Kota Tarakan. Komisioner Gedung KIP Universitas Borneo Tarakan, harapan kami hal ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pihak universitas. Nantinya bisa memberikan output dalam jangka panjang, bisa meningkatkan sumber daya manusia, mahasiswa, kualitas manusia Tarakan maupun Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian setelah itu berbagai fasilitas yang mungkin masih mangkrak ini selanjutnya bisa terus kami selesaikan pembangunannya dengan baik sesuai dengan arahan dari Pak Presiden untuk selalu meningkatkan kinerja khususnya di Kementerian PUPR. Pembangunan KDP Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP dan Gedung Laboratorium Teknik telah selesai dilaksanakan pada 2019 menggunakan anggaran sebesar 36,2 miliar rupiah. Lanjutan pembangunan Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP dengan anggaran sebesar 27,4 miliar rupiah meliputi perbaikan pasangan dan plasteran, perbaikan lantai, perbaikan plafon, pekerjaan mekanikal elektrikal, pekerjaan pengecatan, pekerjaan sanitasi, pekerjaan rumah genset, dan landscape. Selain itu, telah diselesaikan juga KDP Gedung Laboratorium Teknik UBT yang meliputi perbaikan dan pengecatan gedung, pembangunan rumah pompa, pembangunan rumah genset, dan landscape dengan anggaran 8,8 miliar rupiah. Saya melaporkan dengan telah selesainya pekerjaan tim yang dilaksanakan atau pelaksana dan MK yang telah selesai 100% ini. Kami mengharapkan agar kedepannya dapat dijaga dan digunakan oleh pihak Borneo. Dan perlu kami memastikan bahwa di mana pembangunan ini belum ada muka air, dan itu kami sarankan kepada pihak Borneo agar dapat mengusulkan untuk mengadakan pengadaan sarana seperti megareja sehingga dapat dimanfaatkan sebagaimana slogan Jokowi, SDM unggul Indonesia Maju. Pada akhir Februari lalu, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie meresmikan gedung kampus UBT yang telah direhabilitasi dan direnovasi, sekaligus serah terima perawatan dan pengelolaan gedung dari Balai Prasarana Pemukiman Wilayah BPPW Kalimantan Utara kepada Rektor UBT untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar. Kita ketahui 6 bulan yang lalu lokasi ini benar-benar belum seperti saat ini, dan pada hari ini kita saksikan gedung selesai dibangun dengan hasil yang sangat luar biasa saya kira, dan tentu ke depan kita berharap gedung ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukannya. Dan atas nama Rektor dan juga Sekademika Universitas Tarakan, kami mengucapkan terima kasih kepada terutama Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Utara, kemudian Satker PPW,
BPK serta pihak kontraktor penjembat yang berkontribusi dalam pembangunan ini sehingga kita dapatkan bangunan yang benar-benar saya kira sudah sesuai dengan harapan kita bersama seperti yang kita pastikan. Pada tahun 2020 ini, Kementerian PUPR juga melakukan pembangunan lanjutan Gedung Fakultas Ilmu Kesehatan Fikes UBT dengan anggaran 20 miliar rupiah. Adapun progres konstruksi pembangunannya telah mencapai 52% dan ditargetkan selesai di bulan Oktober 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera. Selamat datang di Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Pusjatan. Kampus utama Pusjatan terletak di Jalan Abdul Haris Nasution nomor 264 Bandung. Secara organisasi, Pusjatan merupakan salah satu dari 4 puslitbang yang berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di kampus ini, Pusjatan didukung oleh 4 bidang dan bagian, yaitu bidang program dan evaluasi, bidang sumber daya kelitbangan, bidang standarisasi dan kerjasama, serta bagian keuangan dan umum. Pusjatan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang jalan dan jembatan yang tepat guna untuk meningkatkan pelayanan IPTEK dan memecahkan permasalahan di bidang jalan dan jembatan. Di lokasi yang sama, Pusjatan didukung oleh 4 balai litbang. Balai Litbang Perkerasan Jalan ditujukan untuk dapat mempersiapkan teknologi perkerasan jalan yang lebih efisien dan berdaya tahan tinggi. Dalam kegiatannya mengupayakan aplikasinya dengan memaksimalkan material lokal, sehingga memungkinkan teknologi perkerasan tersebut dapat dibangun dan mudah diaplikasikan di seluruh Indonesia. Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan bertugas mengembangkan teknologi jembatan dan struktur sehingga memungkinkan konektivitas antar wilayah, antar pulau yang lebih efisien dan dapat mendorong daya saing. Salah satu tujuan Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan adalah menerapkan nasionalisasi teknologi dan material sehingga dapat terciptanya produksi jembatan di Indonesia dengan durabilitas yang tinggi. Balai Penelitian dan Pengembangan Geoteknik Jalan bertugas untuk mendukung persiapan teknologi jalan terkait dengan teknologi penanganan tanah dan pondasi, penanganan tanah bermasalah, dan manajemen bencana, sehingga dalam aplikasinya dapat mengupayakan solusi teknologi penanganan tanah, pondasi, dan lereng yang cost efektif. Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Teknik Lalu Lintas bertugas untuk mempersiapkan serta mendukung pengembangan teknologi jalan dan jembatan terkait dengan pengembangan metode teknologinya serta standar-standar yang digunakan untuk mengumpulkan data lalu lintas baik pada saat perencanaan konstruksi maupun saat operasional jalan dan jembatan. Untuk pelayanan uji laboratorium meliputi
uji laboratorium sistem dan teknik lalu lintas. Laboratorium struktur jembatan, laboratorium perkerasan jalan, dan laboratorium geoteknik jalan. Pusjatan siap menjadi mitra dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang jalan dan jembatan. Pernah kepikiran nggak kenapa negara-negara barat lebih maju? Mungkin ada kaitannya dengan SDM mereka, dengan pola pikir dan budayanya. Dalam budaya barat, ada istilah moving out, di mana generasi muda yang sudah menyelesaikan studinya dan bisa hidup mandiri adalah hal yang keren. Tapi budaya ini jelas nggak lazim di negara kita. Kenapa? Karena untuk tinggal sendiri berarti butuh beli atau sewa rumah. Sedangkan bagi generasi muda yang baru saja mulai berkarir, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Nah, pemerintah sebenarnya udah punya solusi buat para millennials yang kepengen belajar mandiri, yaitu Rusun PUPR. Karena di Rusun PUPR, para millennials bisa sewa tempat tinggal yang nyaman dan aman dengan sangat murah. Seberapa murah? Ya, yang pasti nggak lebih mahal dari beli sneakers terbaru, nongkrong di kafe, atau beli kuota biar tetap update. Dengan tinggal sendiri, secara tidak langsung, pribadi dan pola pikir generasi muda akan terbentuk menjadi lebih baik. Dan itu keren. Anti Nebeng Club. Pendidikan merupakan awal terbentuknya sumber daya manusia atau SDM yang mumpuni dalam semua bidang. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pembangunan SDM unggulan sebagai salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo melalui pembangunan infrastruktur pendidikan. Misalnya dengan melanjutkan pembangunan gedung laboratorium dan bengkel elektro Politeknik Negeri Padang yang mangkrak dari 1 lantai menjadi 3 lantai dengan luas 1.512 meter persegi. Selain menyelesaikan konstruksi gedung, Kementerian PUPR juga menambah sejumlah fasilitas penunjang seperti tram untuk difabel, CCTV, AC, dan ruang kelas belajar. Pembangunan gedung menelan biaya sebesar 7,8 miliar rupiah dan terselesaikan dalam waktu 4,5 bulan. Gedung ini telah diserah kelolakan kepada Politeknik Negeri pada 18 Februari 2020 agar segera dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar melalui skema tatanan norma baru atau new normal. Di atas nama pimpinan Politeknik Negeri Padang dan seluruh sivitas akademika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah, Kementerian PUPR, terutama teman-teman di balai yang di Padang yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Dan kami juga sangat terima kasih atas hubungan kerjasama yang sangat baik. Artinya sebagian besar atau segala keinginan kami itu dipenuhi dan sistem koordinasi yang sangat baik sesama kita di PUPR baik di wilayah maupun di pusat. Sekali lagi terima kasih. Sementara itu, dosen dan mahasiswa Politeknik Negeri Padang mengucapkan terima kasih dan bersyukur karena gedung yang pembangunannya sempat terhenti kini sudah selesai. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian PUPR yang mana sudah membantu kami untuk memberikan gedung
yaitu gedung baru di belakang, yang mana itu sangat mendukung dan membantu kami dalam proses belajar mengajar. Yang mana dulunya saya masuk dari tahun 2016 mungkin agak susah untuk belajarnya, maksudnya tempatnya, ruangannya tidak cukup untuk jumlah mahasiswa yang ada di dalam, sehingga mungkin kami membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa belajar. Tapi dengan adanya gedung yang di belakang, mungkin untuk kedepannya kami lebih enjoy, lebih relax lagi, mungkin dapat ruang yang luas untuk bisa lebih belajar dan untuk kelancaran proses belajar mengajar. Saya atas nama staf pengajar Prodi Teknik Komunikasi Politeknik Negeri Padang ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian PUPR yang telah menghibahkan gedung ini kepada Politeknik Negeri Padang. Jadi memang saat ini kita berada di lantai 3. Khususnya di labor yang direncanakan untuk di ruangan ini akan menjadi tempat praktek untuk labor sistem embedded pada Prodi Teknik Komunikasi. Mudah-mudahan ini bisa kita secepatnya kita manfaatkan sehingga memang proses belajar mengajar itu bisa berlangsung dengan lancar. Gedung Laboratorium dan Bengkel Elektropoliteknik Negeri Padang merupakan satu dari 4 perguruan tinggi di Sumatera Barat yang direhabilitasi dan rekonstruksi Kementerian PUPR. 3 perguruan lainnya adalah Institut Seni Indonesia ISI Padang Panjang, Institut Agama Islam Negeri IAIN Batu Sangkar, dan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Di samping itu, Kementerian PUPR juga akan merenovasi atau merehabilitasi 71 sekolah dan madrasah di Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2020. Alhamdulillah, hari ini 1 dari 40 amanat atau janji Bapak Presiden sesuai dengan amanat Perpres 43 tahun 2019 di Politeknik Negeri Padang ini bisa kami selesaikan. Kami berharap fasilitas dari Politeknik Negeri Padang ini dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kegiatan belajar mengajar, dan ini adalah wujud konkret dukungan nyata untuk SDM unggul Indonesia maju. Pekerjaan rehabilitasi Perguruan Tinggi Negeri PTN dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri PTKIN mengacu pada Peraturan Presiden Perpres Nomor 43 Tahun 2019 tentang pembangunan, rehabilitasi atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi, dan satuan pendidikan dasar dan menengah. Kriteria pembangunan PTN dan PTKIN adalah tanah milik PTN PTKIN atau lembaga dan kementerian terkait. Bangunan tidak dalam sengketa atau masalah hukum. Diprioritaskan bangunan yang kondisinya tidak rampung lebih dari 50% dan memiliki AMDAL serta izin mendirikan bangunan.